Dang baru bangun karena matahari nyorot langsung ke wajahnya. Pagi-pagi udah kayak siang bolong. Setelah bangun sambil ngantuk, dia cuci muka di sumur, siap-siap, dan keluar buat mulai perjalanan. Thunder, kudanya, udah siap. Egg juga udah nongkrong dengan keledainya yang namanya Meister. Dan yang lucu, Egg tampil keren banget hari itu. Dia udah siap sebagai seorang squire beneran. Bajunya rapi, rompi hijau emas kotak-kotak, dan celana putih pendek yang dulunya robek di bagian pantat tapi udah dijahit sama istri Sam Stops. Seriustus muncul sambil nyiapin kudanya, dan bilang kalau Egg bakal ikut Dang ke Cold Mode, supaya Dang juga kelihatan lebih night material gitu loh. Terus Seriustus ngasih Dang jubah wol putih dengan motif kotak-kotak hijau dan emas. Walaupun Dang sebenarnya pengen bilang, "Lord, ini panas banget buat jubah wol." Tapi ekspresi bangga Seriustus bikin Dang gak tega nolak. Mereka pun berangkat. Egg naik duluan sambil pakai topi jerami kesayangannya. Dan Seriustus nyeletuk kalau bocah itu kelihatan konyol. Tapi Dang mikir realistis, yah daripada kulit kepala Egg gosong. Mereka lewat jalur barat, ngelewatin kuburan keluarga Seriustus. Di situ Seriustus mulai nostalgia tentang anak-anaknya yang dulu suka ngambil beri sampai badan lecet. Terus dia mulai cerita soal Adam, anaknya yang gugur waktu perang. Dari sini, percakapan makin berat, karena mulai masuk ke sejarah pemberontakan Blackfire. Seriustus cerita panjang banget tentang perang di Red Gracefield. Gambaran yang dia kasih tuh detail banget. Dari Adam yang kehilangan tangan, sampai duel gila antara Daemon Blackfire dan Sir Gwen Corbray. Mereka berdua duel kayak dewa perang sampai kuda-kuda sekitar mati. Dan pedang yang beradu suaranya kedengaran kayak musik tapi juga kayak jeritan. Terus momen paling gila adalah Bloodraven yang dari jauh langsung ngeh kalau Daemon dan anak kembarnya ada di bawah panji Blackfire. Dan ya, itu jadi momen paling menentukan. Bloodraven nembakin anak Daemon dulu. Dan Daemon tetap tinggal menjaga anaknya sampai ketembak anak panah berkali-kali. Dari situ perang udah dianggap selesai. Karena begitu Daemon mati, pemberontakan juga tumbang. Seriustus makin emosional ketika dia ingat pemandangan langit merah keemasan waktu matahari tenggelam di atas medan perang itu. Cantik tapi menyakitkan, karena itu pemandangan yang anak-anaknya gak bakal lihat lagi. Setelah itu, panas makin menjadi-jadi. Dang keringetan parah sementara Egg malah santai kayak jalan-jalan ke pasar. Mereka masuk ke hutan Watchwood dan nemuin bangkai kucing hutan penuh belatung. Wangi yang lebih parah dari Sir Benis, kata Egg. Di situ Seriustus pamit balik, ninggalin Dang dan Egg untuk lanjut ke Cold Mode. Egg mulai ngajarin Dang cara ngomong ke Lady Weber. Iya, Lady Weber yang dijuluki si janda merah. Egg bilang Dang harus memuji dengan lembut, bilang dia cantik. Tapi Dang skeptis karena Lady Weber udah pernah menikah 4 kali dan semua suaminya mati. Serem juga ya kalau salah ngomong. Mereka lanjut lagi, jalan dalam panas, sampai akhirnya keluar hutan. Mereka ketemu bendungan besar yang airnya ternyata dialirkan ke wilayah Cold Mode. Dan disitulah Dang mulai was-was. Dia cuma seorang kesatria pengelana, ditemani bocah umur 10 tahun, dan harus menghadapi seorang janda bangsawan yang mungkin gak ramah. Mereka menyeberangi sungai, basah-basahan, dan akhirnya ngelihat kastil Cold Mode dari jauh. Dang sempat ganti tunik, Egg siapin belatinya, dan mereka masuk dengan panji House Osgrey berkibar. Cold Mode ternyata nggak sebesar yang diceritain Seriustus. Tetap kastil, tapi bukan tipe kastil megah kayak Highgarden. Namun temboknya tinggi, ada menara-menaranya, dan panji House Weber gambar laba-laba berkibar di mana-mana. Dan yang paling bikin Dang emosi adalah ternyata air bendungan yang seharusnya milik Seriustus itu dialirkan langsung masuk ke parit Cold Mode. Jadi benar-benar jelas, Lady Weber ini ngambil air singa kotak-kotak tanpa rasa malu. Dang langsung gregetan. Begitu mereka sampai di gerbang, ada 2 penjaga yang menghadang. Dan disitulah ketegangan menuju Cold Mode resmi dimulai. Jadi setelah kedatangan Dang dan Egg di Cold Mode, mereka dipersilahkan menunggu di ruang tamu. Tempatnya rapi, wangi, dan penuh hiasan. Kontras banget dengan suasana Osgrey yang tua dan seadanya. Dang sebenarnya agak waspada, dan Egg makin parah lagi, sampai-sampai dia curiga minuman yang disajikan itu beracun.
Di situ muncul Septon Sefton, sepupu iparnya Lady Rohan. Orangnya gemuk, cerewet, dan suka banget ngomong tanpa filter. Dia mulai menuang anggur sambil bercanda soal racun, yang bikin Egg jengah. Tapi Dang tahu kalau orang ini cuma suka ngomong besar. Meski begitu, Dang tetap minum pelan-pelan, berjaga-jaga jangan sampai salah langkah. Nah, dari situ percakapan mengalir panjang banget. Si Septon ini suka cerita. Dia mulai bahas masa-masa kelam wabah besar musim semi. Dia cerita bagaimana penyakit itu menyapu King's Landing habis-habisan, sampai mayat numpuk setinggi 3 meter, dan akhirnya dibakar pakai wildfire yang warnanya hijau menyeramkan. Kota itu waktu itu benar-benar kayak neraka dunia. Dia juga ngasih konteks tentang kondisi Westeros sekarang. Kekeringan makin parah, hutan gampang kebakar, bajak laut Greyjoy kelayapan di laut dan merampok kemana-mana, dan anak-anak Blackfyre lagi nyiapin rencana jahat di Tyros. Dunia lagi gak aman, dan Dang jelas mulai ngerasa tegang. Terus obrolan melebar ke politik. House Blackwood dan Bracken lagi di ujung tanduk, karena kepala keluarga Bracken hampir mati, dan bakal digantikan pewaris yang terkenal sebagai tukang ribut. Raja Aerys yang sekarang lebih sibuk baca gulungan ramalan daripada ngurusin kerajaan. Pada prakteknya, yang memimpin Westeros ya Bloodraven, Hand of the King yang punya reputasi 1000 mata dan 1. Dan Dang langsung ngerasa gak nyaman, takut omongan Septon tadi bisa dikategorikan pembangkangan. Egg pun diem 1000 bahasa. Setelah ngoceh panjang, Septon cerita soal seluruh drama pernikahan Lady Rohan. Lady Rohan udah menikah 4 kali, dan semua suaminya mati. Dia harus segera menikah lagi kalau nggak mau kehilangan Coldmouth ke sepupunya yang tua, pendek, dan rakus. Makanya banyak orang datang melamar, tapi semuanya gagal gara-gara penjaga setia ayahnya, Sir Lucas Longinch, yang galak banget dan selalu ngusir calon-calon yang dia anggap nggak layak. Di tengah pembicaraan itu, akhirnya Lady Rohan muncul. Ternyata dia karismatik, percaya diri, dan cerdas. Dia langsung menunjukkan betapa dia tahu semua orang, bahkan yang lagi ngomongin dia. Dia juga jeli membaca orang, termasuk Dang, sampai dia iseng ngetes Dang, dan langsung bikin laki-laki segede itu salah tingkah. Di antara obrolan mereka, Dang akhirnya cerita soal Sir Arlan, kesatria yang membesarkan dan melatihnya. Rohan mendengarkan dengan perhatian, tapi juga nggak lupa ngasih sindiran-sindiran halus, terutama soal kesetiaan Dang kepada Sir Eustace. Bahkan dia sempat menawarkan Dang untuk tinggal di Coldmouth sebagai kesatria tetap. Makan enak, tempat layak, dan Egg bisa dilatih dengan baik. Tapi Dang tetap teguh. Dia sudah bersumpah dan gak mau mengkhianati Osgrey. Begitu urusan basa-basi selesai, Rohan langsung masuk ke pokok masalah. Penyerangan ke peternakan Coldmouth oleh Bennis dari Brown Shield. Buat Rohan, itu tindakan yang gak bisa dibiarkan dan harus dibalas. Dia bahkan nanya kenapa Dang gak dimasukin aja ke karung sekalian. Tapi Dang tetap tenang dan bilang kalau dia datang buat berunding, membawa tebusan darah sesuai adat lama. Rohan menertawakan itu. Buatnya, tebusan darah udah kuno. Tapi Dang menjelaskan kalau tukang gali tanah itu nggak mati. Jadi tebusannya bukan soal nyawa, hanya kompensasi luka. Disinilah kita lihat, konflik utama mulai terbuka lebar. Dua host kecil yang sama-sama miskin, sama-sama keras kepala, tapi masing-masing merasa benar. Dan Dang ada di tengah-tengahnya, mencoba jadi orang yang paling waras di ruangan itu. Jadi setelah dia masuk ke Coldmouth, pikirannya masih pede banget kalau dia bisa nego dan bikin Lady Rohan lulus soal masalah air. Tapi semua itu mental begitu dia lihat perkamen resmi dari Raja. Segel naga 3 kepala langsung nongol di bawahnya. Itu bukti kalau sungai yang diperbutkan itu sah dan legal jadi milik Lady Rohan. Jadi bukannya Eustace yang dizolimi, tapi memang dia yang sudah kehilangan hak. Dang langsung kayak kena hantam di perut. Dia merasa dibohongi sama situasi. Karena dari sisi Sir Eustace, dia selalu cerita seolah dia korban. Tapi begitu Maester dan Lady Rohan buka semuanya, baru kelihatan aslinya. Sir Eustace itu pernah jadi pemberontak yang dukung keluarga Blackfyre. Dulu dia berharap keluarga Blackfyre menang dan ngasih balik semua tanah Osgrey. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Anak-anaknya mati di perang dan istrinya bunuh diri karena nggak kuat terima kenyataan.
Bahkan Coldmouth yang sekarang dipimpin Lady Rohan itu dulunya kastil keluarga Eustace yang jatuh ke tangan Targaryen setelah pemberontakan. Jadi buat Lady Rohan, semua ini bukan sekedar air. Ini sejarah panjang yang pahit banget. Dan Dang baru sadar dia datang mewakili orang yang punya masa lalu kelam. Lalu berharap orang itu dikasih kebaikan lagi. Situasinya udah salah dari awal. Masalah makin runyam ketika Dang nekat nyebut nama Adam, anak Sir Eustace yang dulu dekat sama Lady Rohan. Bukan dekat biasa, tapi cinta pertamanya. Anak itu mati muda di pertempuran Red Gracefield. Dari situ dendam Lady Rohan ke keluarga Eustace makin kuat. Karena menurutnya, semua tragedi itu terjadi gara-gara pilihan Eustace mendukung pemberontakan. Begitu nama Adam muncul, Lady Rohan langsung berubah. Muka yang tadinya masih bisa senyum kecil langsung mengeras kayak batu. Dan tanpa banyak basa-basi, dia nyuruh Dang mendekat, lalu nyuruh dia berlutut, terus plak, Dang ditampar sekencang-kencangnya sampai pipinya panas dan bibirnya pecah. Itu bukan tamparan biasa, itu luapan emosi 15 tahun. Dang sempat terpikir buat melawan, naluri besarnya muncul, tapi dia tahu kalau dia balas, satu kastil bakal nyerbu dia. Jadi dia tahan diri, walaupun dalam hati rasanya ya kayak mau meledak. Setelah itu Dang langsung diusir, beneran diusir dari Coldmouth dengan ancaman yang jelas dan tegas. Lady Rohan minta Bennis, orang yang dianggap bertanggung jawab soal insiden air, untuk dibawa ke hadapannya besok. Kalau enggak, dia bakal turun sendiri bawa kekuatan penuh. Api dan pedang, ancaman yang bukan main-main. Waktu keluar, Septon Sefton cuma bisa ngelus dada sambil bilang, itu tadi keputusan paling bodoh hari ini. Karena ya benar juga, Dang barusan nekat membuka luka paling sensitif yang dimiliki Lady Rohan. Di perjalanan pulang, Septon juga cerita lebih jelas soal masa lalu Adam dan Lady Rohan. Mereka memang saling suka, walaupun masih remaja. Dan setelah Adam mati, Lady Rohan gak pernah benar-benar sembuh dari luka itu. Jadi nama Adam itu kayak pemantik emosi yang langsung pecah kalau disebut. Dang mulai merasa bersalah. Dia sadar Lady Rohan bukan sekedar keras kepala. Dia terluka, dan luka itu dibuka lagi karena dia. Makanya Dang nitip pesan ke Septon, bilang kalau dia nggak bermaksud nyakitin. Tapi mau dimaafkan atau enggak, yang jelas besok masalah ini bakal berubah jadi konflik yang lebih besar. Dan Sir Eustace bisa dalam bahaya serius kalau Dang nggak bisa nyari jalan keluar.